Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam admin. Siapa ya kalau aku boleh itu? Biar lebih enak manggilnya. Oke, aku Mutika. Kamu Tika ya. Oke. Selamat malam kamu Tika. Terima kasih atas waktunya untuk udah jadi moderator ya kayak buat ngasih kesempatan juga untuk kali ini bisa live bareng sama inti kuliah. Kenalin teman-teman semua. Di sini aku Andi Nugraha. Aku mahasiswa tahun keempat berarti ya, di semester ke-7, bahkan semester terakhir di program studi kedokteran di program sarjananya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas tentang sistem kedokteran yang kayak setelah sarjana tuh ada lanjutan lagi gitu untuk koas, dan nanti kedepannya akan jadi seperti apa. Kurang lebih seperti itu aja dulu kali ya. Oke, Kak Andi. Jadi nanti kita bakal kupas tuntas gitu ya tentang kedokteran di Unpad ini ya. Berarti Kak Andi ini udah semester akhir nih ya? Iya. Oke. Oke nih Kak, berarti udah tahu betul lah seperti apa kuliah di kedokteran Unpad ya, Kak Andi. Boleh di-share Kak, pengen tahu nih secara garis besar, secara umum gitu ya, pendidikan dokter di Unpad itu seperti apa Kak jurusannya? Oke, kalau untuk pendidikannya sendiri kita hampir sama gitu ya, karena kita menyongsong waktu studi itu selama 5 tahun secara total. Jadi teman-teman nanti akan belajar selama 7 semester untuk menyelesaikan program sarjana kedokteran ya teman-teman. Habis itu teman-teman bisa melanjutkan ke program profesi. Profesi itu selama 1,5 tahun, yaitu program koas. Tapi mungkin di beberapa universitas ada yang masih 2 tahun gitu kayak, dan juga mungkin sarjana kedokterannya mungkin ada yang sampai 4 tahun seperti itu. Kemudian pertanyaan lebih kontekstualnya lagi nanti ketika teman-teman offline gitu ya, kita bahas normalnya aja ya. Normalnya itu nanti 3 tahun teman-teman akan belajar di Jatinangor teman-teman. Jatinangor itu adalah salah satu, aku bilang desa menuju ke kota lah ya, desa menuju ke kota yang berada di Kabupaten Sumedang gitu. Jadi salah kalau misalkan bilang kayak Unpad itu di Bandung, itu salah. Nah, habis itu setelah 3 tahun baru teman-teman akan lanjut pendidikan di Bandung. Nah, di Bandung ini kita akan ngalamin fase transisi menuju di fase klinis. Jadi selama 1 semester ya, semester 7 ini gitu ya, harusnya teman-teman dan aku gitu harusnya tuh sambil belajar ke puskesmas juga. Cuman ya qadarullah karena corona gitu ya, jadi kayak ya kami nggak punya akses untuk ke puskesmas karena tidak ada perizinan sama sekali. Dan teman-teman tahu sampai sekarang kan kita update kasus sudah di 4.000 terus, jadi kayak benar-benar diminimalisir kontak untuk keluar gitu. Nah, sisanya selama 1,5 tahun itu koas itu ngapain aja, itu nanti akan belajar, kita keliling, jadi ada sekitar 17 stase ya teman-teman, 17 departemen, ada yang mayor, ada yang minor gitu ya. Itu nanti kita akan berkeliling di Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai rumah sakit umum pendidikan kita, dan ada juga rumah sakit rujukan-rujukan daerah yang berafiliasi dengan kedokteran Unpad seperti itu. Jadi emang secara garis besar ya pendidikannya seperti itu, based learning. Jadi kita belajar dari kasus-kasus yang sering terjadi gitu kayak. Jadi selama 1 semester mungkin kita akan masih ada mata kuliah umum. Kemudian sambil kita belajar dasar-dasar kedokteran. Kemudian di semester lanjutannya itu belajar per sistem organ. Sistem organ ini kayak ya kita tahu kayak manusia itu kan kayak ada sistem kulit gitu ya, sistem kelamin gitu kan, organ reproduksi. Kemudian ada pencernaan seperti itu. Nah, untuk metode ujiannya juga itu ada 2 sih sebenarnya secara besar ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh akan diuji tentang pengetahuan secara pilihan ganda ya teman-teman, biasa itu namanya multiple choice kayak gitu, namanya MDE. Kemudian ada yang namanya SOKA gitu ya. SOKA ini adalah student objective case analysis. Jadi kita belajar untuk dari kasus-kasus yang kita pelajarin tadi kan kita dapat kayak framework pikirnya seperti apa. Kemudian nanti akan diujikan di depan 2 orang dokter, kemudian kasusnya kita nggak tahu apa gitu. Dan itu mungkin yang paling bikin deg-degan karena porsinya 40% ya teman-teman, dan itu kasusnya banyak, bisa jadi yang dipelajarin bisa jadi enggak gitu loh. Jadi kayak ya namanya juga dokter, kita nggak pernah tahu ya kalau pasien datang dengan keluhan apa seperti itu. Nah, satu lagi ada sih tambahannya adalah ujian OSCE. OSCE ini intinya kita dituntut untuk harus Excel ya. Jadi kan kemampuan kapabilitas skills gitu ya, kemampuan yang kayak gimana kita nanganin pasien seperti itu. Jadi
berupa biasanya kalau misalkan teman-teman langsung ngerasain, biasanya kayak kita kayak datang ke dokter, itu dokternya suka nanya-nanya. Nah, itu kita melakukan hal tersebut sebagai metode ujian. Dan ada juga pemeriksaannya gitu loh. Kalau misalkan untuk yang lab-labnya sendiri, itu kita lakukan bukan dalam bentuk praktek, tapi kita lakukan sebagai multiple choice yang tadi gitu. Itu kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi udah dijelasin ya tadi sama Kak Andi, jelas banget tentang jurusannya seperti apa, metode pengajaran dan belajar di jurusannya seperti apa, dan tadi juga dijelasin nih, ada bocoran-bocoran gitu ya, ujian-ujiannya tuh kayak gimana gitu bentuknya ya, yang pasti beda banget sama jurusan-jurusan lain pada umumnya ya, Kak Andi ya? Betul sekali. Oke, nah Kak, terus tadi sehubungan dengan tadi mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak? Untuk mata kuliahnya sendiri kan tadi mungkin udah sendiri juga. Jadi kita belajarnya kan berdasarkan sistem organ ya. Jadi ini aku bilang sampai 2019 karena aku take a quick survey juga, dan aku juga masih mantau gimana pembelajaran di angkatan 2020. Karena kan lagi di masa corona seperti ini, dan mereka teman-teman 2020 itu mengalami perubahan sistem gitu, Mbak. Jadi ketika mereka itu belajarnya lebih ke arah design thinking, dan saya melihat kayak kalau 2020 itu mereka belajarnya dari luarnya dulu. Jadi kayak kita ngebelah kue itu kayak dari layer paling luar dulu. Contohnya apa sih, kita belajar tentang dari corona nih, Mbak. Dari corona kita belajar tentang kasusnya seperti apa yang perlu dijelasin. Kemudian mekanisme sistem kesehatan di Indonesia seperti apa. Kemudian tentang epidemiologi. Jadi bukan yang kayak kalau zaman yang aku sampai 2019 itu kita masih berdasarkan kasus-kasus langsung. Jadi kita langsung ke ranah-ranah klinis. Kayak gitu. Jadi pembedanya. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri aku sampaikan apa yang aku tahu ya. Jadi kayak yang udah tetap itu adalah yang pertama di semester 1 akan ada fundamental basic science. Itu dasar-dasar ilmu kedokteran. Jadi teman-teman akan dikenalkan dengan kayak istilah-istilah kayak mulai dipaparkan dengan anatomi, histologi, faal gitu ya. Kemudian dengan mikrobiologi, kemudian dengan farmakologi, biokim gitu ya, biokimia, yang itu menjadi dasar-dasar teman-teman buat nanti masuk ke dunia klinis. Nah, di semester 2 dan selanjutnya teman-teman akan belajar per sistem organ. Nah, sistem organ ini jadi per satu semester kita akan belajar 2 sistem mostly. Itu kayak di semester 2 kita akan belajar tentang kulit dan otot gitu ya. Kemudian juga dengan sistem darah dan juga imunitas. Kemudian di semester 3 kita akan belajar tentang endokrin, kelenjar ya Mbak ya. Dan juga metabolisme serta neurobehavior special sense. Jadi itu tentang perilaku dan sistem saraf dan juga sistem special sense gitu, organ panca indera kita gitu ya, mata, telinga gitu kan, pendengaran, ciuman dan kawan-kawan. Kemudian di semester 4 kita belajar tentang jantung paru ya. Kemudian semester 5 kita belajar tentang sistem pencernaan, jadi dari mulai mulut sampai dengan kita bilang anus gitu ya. Dan juga tentang genitourinary, jadi kayak kita belajar tentang alat kelamin tapi mostly pada pria. Jadi kayak kita mulai belajar tentang ginjal dan kawan-kawan, tentang sistem clearance gitu ya, pembersihan pada tubuh kita, serta kita juga belajar tentang kelamin pada pria. Kemudian di semester 6 itu kemarin saya repro dua kali gitu ya. Jadi repro ini kan bagiannya sebenarnya obstetrik dan ginekologi. Jadi teman-teman kayak misalkan belajar dari mulai kandungan gitu ya, dari mulai bagaimana pertemuan dari sperma dan ovum itu jadi bayi, sampai bayi itu lahir dan jadi kita ngurusin anaknya. Jadi ada kalau kita bedah mungkin tentang dari mulai perjalanan sperma jadi anak. Nah, dan juga kasus ginekologis ini biasanya tentang kanker-kankeran teman-teman. Jadi mostly pada wanita gitu ya. Dan semester 7 ini saya lagi belajar tentang kedokteran keluarga, yang merupakan fokusnya itu pada ilmu kesehatan masyarakat. Jadi tentang gimana kita nge-treat pasien itu tidak hanya penyakitnya tapi juga lebih ke fokus pada pasiennya. Dan juga satu lagi tentang tropical medicine, jadi penyakit-penyakit yang hanya ada pada negara-negara tropis seperti itu. Karena kan kita udah tahu ya, berdasarkan iklim itu berbeda-beda gitu. Nah, nanti habis itu baru lanjut ke fase koas seperti itu. Oke, nah Kak, tadi di antara banyak banget mata kuliah itu pasti nggak jauh-jauh nih sama yang namanya praktikum ya? Ya, betul. Nah, kan Kak, boleh dijelasin Kak, sekiranya praktikumnya itu biasanya seperti apa gitu, ngapain aja gitu Kak?
Oke, yang namanya kedokteran itu pasti mainnya hands on gitu ya Mbak ya. Jadi kita kebiasaan harus punya kesigapan dan juga keterampilan, baik itu dalam komunikasi kita gitu ya, secara verbal, kemudian juga bagaimana kita melakukan penanganan, dan secara kita lihat-lihat juga ternyata ada dua nih garis besarnya. Aku bisa bilang pertama ada skills lab, dan juga yang satu lagi ada lab activities. Nah, yang pertama skills lab ini menaungi tentang bagaimana kita nge-treat seorang pasien itu dari mulai kita bertanya-tanya sampai melakukan pemeriksaan. Contohnya apa sih? Kayak misalkan kita datang ke dokter, kemudian dokter akan bertanya, kemudian minta inform konsen gitu ya Mbak ya, sampai kita mengarahkan kira-kira kayaknya ini penyakitnya tuh ini gitu. Habis itu kita akan melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan kita gitu kan. Yang contohnya kayak misalkan pakai stetoskop, kemudian kita misalkan arahin kan misalkan kayak batuk, kita cukup kayak minta pasiennya buka mulut aja, kita senterin seperti itu gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman aja mungkin, atau mungkin kayak ada sesak napas, kemudian kita akan menggunakan stetoskop ke pasien pada bagian dada, kita coba lakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi fokusnya adalah ke manusianya. Tapi kalau misalkan lab activities itu menaungi yang di luar itu, jadi kayak pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Contohnya apa sih, Mbak? Jadi kayak lanjutannya, misalkan kayak kita kayaknya ini dia pasiennya kena sakit jantung deh. Kita bisa cek kayak misalkan dari kadar darahnya, atau kita bisa cek kayak dari EKG gitu ya, kayak yang kertas yang ada denyut jantungnya, yang mungkin di sinetron-sinetron tuh yang suka ada yang kayak dia sampai di bus listrik gitu kan, yang kayak udah sampai lurus gitu. Jadi apa itu hal-hal yang dilakukannya itu konteksnya udah bukan lagi tentang hands kita, tapi udah kayak kita butuh bantuan alat juga, mungkin kayak ada X-ray, MRI, CT scan, dan kawan-kawan. Kita belajar tentang itu di lab activities gitu, tergantung dengan sistemnya gitu kan. Jadi kayak ya disesuaikan aja gitu. Oke, nih Kak, praktikum yang paling dirasa berkesan nih buat Kakak, praktikum apa? Sebenarnya ini sih, kalau teman-teman itu menyukai hal-hal baru, kedokteran itu selalu menyediakan hal-hal baru, karena dituntut untuk belajar terus gitu ya. Jadi kayak kalau mau dibilang favorit, mungkin dulu tuh yang menarik tuh kalau kita ngelakuin itu pada diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, jadi karena mungkin ini ya aku ngerasa kayak malu sih, tapi nggak apa-apa deh. Jadi kayak waktu sistem GUS itu ada kita nguji tentang terima kasih Faye, itu kita nguji tentang urin kita gitu ya Mbak ya. Nah, kita uji urin tapi laki-laki yang jadi pebandusnya. Jadi kayak ada yang minum kayak air langsung 1 liter gitu loh Mbak, dipaksain. Terus ada juga yang minum tentang Pocari Sweat, dan itu berkesan karena ya kayak anak laki-laki yang kayak zaman SD tuh kayak lomba-lomba buat pipis duluan gitu. Jadi kayak 5 menit sekali kita disuruh pipis, terus kayak bareng-bareng gitu. Jadi kayak lucu aja sih rasanya kayak gitu. Gitu. Nah, apa mungkin satu lagi ya Mbak, satu lagi kalau buat labnya sendiri sebenarnya yang paling berkesan adalah jadi aku jujur aku belum bisa menggunakan mikroskop sampai baru semester 2 gitu. Jadi kayak sebenarnya ini untuk menyadarkan bahwa teman-teman pun ya pada akhirnya akan bisa juga gitu, akan diarahkan supaya bisa. Jadi aku terkesan ketika aku ngecek sel darah gitu ya, sel darah putih, dari mulai membuat persediaan ya, sampai dengan ngecek bahwa bener tuh bentuk-bentuk yang bulat-bulat, bentuk yang kayak ada monofil yang bentuknya ada 3, basofil dan kawan-kawan tuh ternyata ngukurnya tuh yang ada di data-data di lab itu ternyata tuh segitunya. Sehingga ya kesan aja sih ketika kayak apa yang kayak biasanya suka cuman kayak kita ngelihat dari kertas aja gitu ya, dari kertas yang kayak hasil lab gitu ya, orang tua kita misalkan, itu lama-lama tuh bisa membuat kita tuh terbuka bahwa wah ternyata aku juga bisa ngeliat itu gitu, kita bisa menganalisa itu gitu. Oke, dan eye opening banget sih. Bener. Oke, pasti banyak banget hal-hal baru yang dipelajari gitu ya, hal yang baru ditemuin gitu ya selama di kedokteran ini. Oke nih Kak. Nah dulu, apa sih yang jadi alasan Kak Andi milih kedokteran nih Kak, khususnya kedokteran di Unpad? Oke, ini hal menarik juga ya Mbak. Jadi sebenarnya aku tuh dulu, aku tuh sebenarnya, halo, iya Kak. Halo Kak, ya. Halo Kak Andi. Halo ya.
Udah connect lagi ya? Oke, nah jadi dulu tuh sebenarnya aku angkatan 2016 ya teman-teman. Jadi di 2016 tuh aku sebenarnya keterima di FTSL ITB. Sempat jadi wakil ketua angkatan juga. Jadi kayak ya teman aku masih banyak lah yang sekarang justru lagi menjabatnya di ITB gitu. Nah, sekarang terus abis itu kan di 2017 tuh ya aku mencoba untuk ngambil F4. Sebenarnya juga awalnya mau ngambilnya D4 STAN gitu karena dia buka gitu ya pada saat itu. Dan ya sebenarnya udah keterima juga pada saat 2016 di D3 STAN. Terus kayak pas waktu diperiksa dokter, ini hal yang paling menarik adalah ketika ketemu sama dokternya, itu dokternya sadar bahwa wah kamu bukannya udah pernah dites di sini, terus kayak dia nanya gitu kayak apa kok tes lagi gitu. Kayak ya udah kalau bohong ketahuan, kalau nggak bohong sama aja gitu kan. Ya udah bilang aja kayak emang pengen nyoba lagi ngambil D4 gitu. Terus kayak ya udah akhirnya kenal dokternya. Habis itu ya udah sih intinya dapat D3 lagi. Jadi 2 tahun berturut-turut dapat D3 akuntansi STAN. Nah, di saat yang SBMPTN itu akhirnya kan ngambil kenapa kayak sebenarnya pada saat itu juga kayak nggak nyiapin banget karena ya sibuk ujian ya kalau di TB itu kayak cuma sisa seminggu aja. Tapi kayak menurut aku ketika teman-teman udah punya basics yang cukup kuat, ketika nyiapin itu nggak ada yang sia-sia gitu. Walaupun harus misalkan gap year dulu gitu ya. Ini take note dulu gitu. Nah, jadi aku ngambil F4 karena pertama waktu itu gratis ya. Jadi kayak teman-teman tadi aku ngeliat ada yang kayak nanya kayak oh udah gratis gitu kan. Iya betul. Jadi pada saat 2016 sampai dengan 2018 itu sempat gratis F4. Sebenarnya bukan gratis juga sih. Kami dibiayai oleh Pemprov Jawa Barat untuk nanti ketika sudah menyelesaikan studi kita akan mengabdikan diri di di daerah Jawa Barat gitu ya. Nah, setelah itu ya udah alasan lainnya mungkin selain dari itu aku kan anak bungsu ya Kak ya. Jadi kayak jaraknya jauh nih. Orang tua aku udah 64 dan 60 terus kakak aku bedanya 13 sama 9 tahun. Jadi kayak oh ya udah sangat-sangat jauh gitu. Udah pada kerja gitu kan. Ya aku masih baru mau S1 gitu. Nah, di situ ya udah setelah berpikir gitu ya, setelah ada masa kontemplasi dan kawan-kawan ya akhirnya ngambil karena mungkin secara budaya aku mikir bahwa aku lebih suka buat interaksi sama orang. Sementara kayak di ITB bukan nggak interaksi sama orang, tapi kayak mainly aku lebih suka ya hal-hal yang berkaitan sama orang gitu. Oke, dan nah, di situ ya dan intinya kalau hal itu gratis, orang tua juga sudah pensiun, jadi kayak why not lah ya, kenapa maksudnya dan mungkin secara keilmuan mungkin bisa lebih relate dan setidaknya itu bisa buat diri aku sendiri, kemudian buat orang tua dan ya buat kedepannya buat masyarakat gitu. Mungkin ekspansi penglihatannya menjadi seperti itu gitu. Oke, sampai akhirnya milih di kedokteran di Unpad ya kayak. Ya betul. Oke, kan kalau di Unpad sendiri, di kedokteran Unpad sendiri ada konsentrasi nggak Kak atau semacam kelompok keahlian gitu? Mungkin teman-teman itu sebenarnya kita nggak ada kelompok konsentrasi ya. Jadi kayak mungkin kalau di IPIL ada gitu ya, ada yang bangunan, ada yang jalan raya gitu ya. Kalau misalkan di kedokteran sendiri kita belum punya spesialisasi sampai kita melanjutkan pendidikan lanjutan. Jadi ya alias spesialis gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak spesialis itu kan ada banyak. Itu baru bisa kita ngambil kayak konsentrasi masing-masing dan nanti pun ada lanjutannya lagi. Itu kan hitungannya masih SP0. Terus nanti SP1 kemudian jadi SP2 itu subspesialis seperti itu. Jadi kayak ya itu harus nanti next step lagi gitu loh. Setelah kita menjadi seorang dokter, bekerja dan tes lagi untuk ikut program spesialis seperti itu mungkin ya. Oke, jadi nanti ya setelah S1, jadi kalau di S1 mah nggak ada gitu ya? Betul, belum ada. Oke, nah, selama kuliah sekarang 7 semester gitu ya, pasti banyak banget nih pengalaman yang didapat gitu ya, dan bisa jadi pelajaran nih buat para maba khususnya atau mahasiswa kedokteran pada umumnya gitu ya. Nah Kak, boleh ngasih tips nggak sih apa sih yang harus dilakuin gitu biar mereka tuh bisa survive gitu ya nanti di jurusan kedokteran gitu? Jadi ini hal yang menarik juga sih Mbak. Jadi aku tuh tiap kali SBMPTN tuh biologi nembak. Jadi aku tidak punya basic biologi, jadi bukan nggak punya juga sih, tapi nggak sekuat itu kalau misalkan dibandingkan dengan kayak ya hitung-hitungan gitu ya. Aku emang lebih prefer matematika, fisika gitu ya. Ya kimia juga oke aja, tapi kayak ya nggak terlalu into gitu. Tapi biologi yang paling ya banyak lah faktornya ceritanya. Nah, terus ya udah
buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ini sebenarnya jadi pembelajaran ya. Aku pun gitu ya, yang menurut aku tuh yang paling nggak punya basic sama sekali gitu. Kayak pertama nggak punya interest sama biologi banget, cuman suka kayak berharap kayak oh dokter tuh bisa interaksi sama orang, udah itu doang gitu. Kayak oh udah ilmunya tuh akan bermanfaat, udah bermodalkan itu aja gitu di awal. Kemudian aku bisa pastikan bahwa tiap orang punya pace-nya masing-masing dalam belajar. Dan itu emang kayak akhirnya kita bisa memvalidasi karena kita belajar tentang hal-hal kayak short term dan long term memory gitu ya. Dan kapasitas otak gitu. Nah, yang perlu ditekankan adalah yang penting mau dulu sih Mbak. Jadi kayak mau coba aja dulu gitu. Nanti tuh mampu tuh akan ikutin dengan effort kita sendiri juga gitu loh. Kalau misalkan dari awal emang nggak ada kemauan, itu akan sulit sebenarnya. Karena untuk gamblang aja, teman aku ketika di tahun pertama itu ada 4 orang yang udah di drop out gitu. Jadi kalau emang misalkan nggak kuat atau belum nggak terlalu nemuin pace-nya, mungkin ya antara mungkin belum atau ya sebenarnya tinggal kalau nggak punya alasan dari awal, kalau nggak coba cari bikin alasan itu sih. Nah kayak aku juga sebenarnya aku dulu nggak bisa kayak Nancy ketika di semester 1 padahal ada ujiannya. Untung nggak ada ujiannya itu gitu satu hari hanya gitu. Terus aku baru bisa ketika aku turun ke masyarakat gitu. Jadi kayak terpaksa gitu loh. Justru paksaan-paksaan seperti itu yang membuat kayak kita oh ternyata tuh emang harus belajar tuh bukan karena mengejar nilai lagi, tapi emang buat kapasitas diri kita nanti gimana kita membuat validate apa yang kita lakukan gitu. Nggak bisa bohong, nanti jatuhnya jadi malpraktik dan kawan-kawan gitu. Kayak awalnya nggak bisa buat kayak pakai mikroskop buat ngecek kayak telur dari cacing gitu ya, kita ngecek cacing juga sempet telur cacing. Terus juga akhirnya lama-lama tuh cuma bisa geser-geser doang, terus kayak oh emang harus bisa hands on, dan jadi kayak nggak cuman kayak tentang gimana kita bisa bercakap aja, ngomong aja, edukasi aja, tapi emang harus ada ilmu yang dikejar di sana gitu loh. Dan niatannya udah take your time aja sih, kayak ya perbanyak buat belajar, nggak cuman tentang kedokterannya aja, tapi juga tentang hal-hal penunjang lainnya, banyak-banyakin teman, banyak-banyakin terpapar sama orang, sehingga pandangan kita mungkin akan jadi lebih luas lagi gitu ya. Kayak jangan bosan-bosan lah buat kayak main di luar gitu loh. Kalau positif kayak gitu ya, jadi kayak semuanya akan menemukan pace-nya masing-masing, tapi kayak ya jangan berhenti dulu aja gitu loh, walaupun belum cocok gitu. Udah. Oke, jadi itu ya tips dari Kak Andi. Semoga bisa memotivasi nih para teman-teman yang pengen masuk kedokteran Unpad dan bisa juga diterapkan gitu sama teman-teman ya Kak ya. Iya betul. Kalau buat teman-teman yang masih SMA sebenarnya yakinkan aja dulu diri tuh bisain aja dulu gitu. Aku juga kayak dulu bahkan belum terlalu mikir bukan jadi dokter juga. Ya mikir sih dulu pengen jadi dokter, tapi kayak ya udah mikirnya jadi apa aja deh. Tapi lebih fokus ke upaya yang kita lakukan untuk menyesuaikan sama apa sih target kita gitu loh. Kalau misalkan kita udah kayak punya dream big, kita berani buat bermimpi besar, maka kita harus give it all gitu loh. Take the risk gitu loh. Harus berani gitu. Jangan takut lagi dan konsultasikan gitu loh. Teman-teman platform belajar udah banyak banget sekarang gitu ya. Kayak aku udah pernah nyobain SBMPTN dengan persiapan bimbel dulu 3 biji gitu ya. Tapi karena maksudnya ikut tryout terus dapat kita beasiswanya ya 2 biji gitu. Terus pernah juga tanpa beasiswa tanpa bimbel sama sekali juga bisa aja gitu dikejar gitu. Jadi kayak menurut aku gimana ya kita memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan saja sih, seperti itu. Jadi kayak make sure teman-teman itu ketika udah milih sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga gitu, dan ya nikmatin gitu prosesnya, intinya sih gimana pun itu ya. Tadi tentang tips nih, udah banyak banget tips yang dikasih sama Kak Andi. Terus selanjutnya kita beralih ke prospek kerja nih Kak. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau kedokteran ini kan nanti jadi dokter gitu. Nah Kak, boleh dijelasin nggak prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak, secara lebih detail gitu? Jadi kalau secara prospek kerja itu aku bisa kotakin jadi 4 mungkin ya. Pertama di ranahnya educator gitu ya. Jadi akan kita kembali ke menjadi guru gitu ya. Menjadi guru alias kita ngajar gitu ya. Jadi dosen. Baik itu S1, S2, S3. Kemudian yang kedua itu sebagai ya tentu jadi klinisi gitu ya.
jadi klinisi itu ya antara itu jadi dokter umum, jadi dokter spesialis atau dokter subspesialis yang emang buka praktek yang kita punya batasnya tuh 3 gitu ya, bisa di 3 tempat, entah itu secara mandiri ataupun kita bisa ke entah itu rumah sakit ataupun ke fasilitas tingkat kesehatan baik itu tingkat pertama, kedua dan ketiga gitu ya. Jadi kayak pertama kan yang kayak klinik, puskesmas, kedua dan tiga itu ranahnya udah kayak rumah sakit rujukan daerah dan nasional gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya sebagai peneliti tentunya. Peneliti ya kita tahu sekarang marak sekali penelitian untuk COVID-19 dan dokter juga sangat diperlukan gitu. Jadi banyak banget teman-teman. Jadi kayak ya mostly biasanya berikatan ya kayak antara dosen sama peneliti gitu. Tapi ada aja yang kayak nggak terlalu fokus ke peneliti karena ya rata-rata bisa double gitu ya. Nah, terus yang keempat itu tentang menjadi birokrat. Jadi ketika teman-teman suka kadang-kadang menemukan dokter yang ya dia tidak praktek, itu kemungkinan ya antara dia memang offside ya pengen aja kayak berbisnis gitu kan, bisa aja gitu ya. Contohnya dokter Tirta gitu misalnya. Ya udah dia ini tuh paling konkret ya, dia terjun ke bisnis ketika ya udah kalau emang nyari cuannya dari sana ngapain dokter lagi gitu misalkan. Tapi itu tidak menutup dia tetap statusnya dokter dan asalkan dia memenuhi SKP dia tetap bisa jadi dokter yang praktek. Atau bisa jadi birokrat. Jadi birokrat ini adalah pemangku jabatan atau orang-orang yang terjunnya ke ranah-ranah organisasional gitu. Contohnya ya jadi kayak kepala rumah sakit, kemudian kepala puskesmas, atau misalkan menteri kesehatan. Jadi yang kecemplungnya tuh ke ya instansi-instansi kesehatan gitu loh, yang ngambil jabatan. Ya, misalkan ya udah mereka ngambil jabatan aja gitu. Kayak misalkan contohnya dekan gitu ya. Kan mereka tidak mengajar tapi mereka ngambil jabatannya di instansi pendidikan seperti itu. Jadi ya banyak kan. Itu kurang lebih penggambarannya ada 4 itu ya. Ada 4 apa secara umum ada 4 itu ya untuk prospek kerjanya. Oke nih Kak, kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman aja kali ya, karena sudah banyak. Oke, mungkin ini dasar dan teman-teman tuh kayaknya yang baru lulus tuh masih bingung gitu. Dari Heyo 2411, pendidikan dokter sama kedokteran tuh sama apa beda katanya? Sama. Jadi kalau ini sama kedokteran ya sama. Jadi kalau misalkan kecuali ada embel belakangnya ada kedokteran hewan, ada kedokteran apa gitu ya. Jadi itu udah beda. Tapi ya mostly sih sama ya. Jadi nggak salah aja. Oke, nah terus aku scrolling dulu ya ke atas ya. Enggak. Dari Adidis, Kak, kalau di Unpad pendidikan dokternya ada passing grade gitu nggak? Kalau ada berapa? Oke, ini kayaknya ini banyak sekali yang bertanya gitu ya. Sayang sekali aku nggak punya data yang bisa dibawa pada saat 2020 kemarin UTBK. Kenapa? Karena tidak dipublikasikan gitu loh. Tapi kalau rata-ratanya sekitar 580-an gitu ya, Unpad itu aku lupa 560 atau 580 sekitar segitu. Tapi passing grade sendiri aku kurang tahu sih karena intinya sih ini kuotanya yang kemarin itu intinya 20% itu SNMPTN, 40% SBMPTN dan 40% lainnya itu dari mandiri. Jadi kayak total tuh sekitar 250-an sih yang pilih juga gitu di angkatan 2020. Kalau aku sendiri sampai 270 pada saat itu karena mungkin gratis dan ya ekspansi banget dibanyak-banyakin gitu. Oke. Scroll lagi dari ke bawah terus ya. Ini aja deh. Dari Amelia Nurhaliza Putri. Kak, kasih tips dong mau kuliah kedokteran tapi ekonominya nggak mencukupi katanya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Amel ya, Amelia Nurhaliza Putri. Namanya panjang banget ini. Kalau SBMPTN susah kalau masih zaman dulu. Dia bulat-bulat ini panjang. Ya, jadi buat Amel atau teman-teman yang lainnya gitu ya. Kita sebagai kalau punya mimpi itu jangan takut dulu sih ya. Jadi kayak bagus untuk kamu mengetahui bahwa keadaan keluarga kita tuh seperti apa, itu sangat-sangat bagus buat dari awal. Nah, habis itu setelah tahu masalahnya apa, jangan fokus cuma ke masalahnya aja. Kita coba cari solusi. Solusi yang menurut aku yang masih sangat-sangat visible sampai sekarang dilakukan adalah ya coba lulus dulu aja ya programnya.
Kemudian nanti bisa ketika udah lulus tuh tinggal daftar ulang dan sampaikan bahwa kita punya kendala. Tapi baiknya tuh ketika kita lolos itu kita ambil program bidik misi dulu gitu, yang emang dari awal udah menjaring dan memang memfasilitasi hal tersebut gitu. Dan kalau untuk beasiswa sendiri yang bisa full bayarin sampai akhir itu banyak banget ya menurut aku. Ketika misalkan ongoing itu ada kayak beasiswa yang lagi buka nih, beasiswa unggulan ya, beasiswa unggulan baru buka, itu bisa ngebayarin sampai program SKP beres kalau nggak salah. Kemudian juga ada beasiswa-beasiswa lain kayak contohnya mungkin Tanoto, kemudian beasiswa dari Jabar Future Leader, atau mungkin kalau dari daerahnya masing-masing bisa suka ada gitu yang ngebayarin full kuliahnya, apalagi kayak dari daerah 3T gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak usah takut atas nama geografis teman-teman, atau misalkan karena keterbatasan dari sumber daya ekonomi, karena akhirnya bisa dibantu juga. Dan ada juga beasiswa apa ya, ambing apa ya, aku lupa, pokoknya itu yang dinaungi sama alumni dari FK 4 itu sendiri. Jadi kayak ikatan alumni mendonasikan kayak ya buat bayar kuliahnya seperti itu. Dan menurut aku sampai sekarang alhamdulillah masih belum ada belum ada kasus drop out karena biaya sih, alhamdulillah ya. Jadi jangan takut sih. Oke. Jadi kalau masalah itu ada sebenarnya banyak banget beasiswa yang bisa membantu gitu ya, asal kitanya juga mau mencari informasinya juga. Oke nih. Kita scroll juga terus ya. Tadi tentang beasiswa sudah dibahas ya sebelumnya, jadi aku skip pertanyaan tentang beasiswa. Nah, terus Kak, kalau dari Didis, Kak kalau mau masuk kedokteran, Unpad tesnya gimana kalau tahun kemarin katanya? Oke, kalau buat masuk kedokteran Unpad sendiri kemarin itu ada 3 tes ya teman-teman. Itu jadi semenjak tahun 2019 kita udah mulai buka lagi program mandiri. Jadi untuk kuotanya sendiri kita tahu ya, jadi SNM itu 20%, tesnya berupa jalur penyeleksian rapor ya teman-teman, dan prestasi. Kemudian 40% lainnya itu dari SBMPTN, kita tahu itu berdasarkan tes UTBK ya teman-teman, yang kemarin hasilnya cuma TPS aja. Ada kemungkinan bisa TPS lagi, atau ada kemungkinan nanti yang TKA atau yang IPA gitu ya akan muncul lagi gitu ya, jadi kayak siap-siapin aja. Kemudian yang mandiri itu sama, dia ngambil dari nilai dari UTBK, dan itu kapasitasnya 40%, tapi ada juga jalur prestasi gitu teman-teman. Nah, jalur prestasi ini dia masuk ke jalur yang mandiri, tapi setahu aku dia tidak meminta uang pangkal. Seperti itu. Jadi kayak tapi dia full UKT golongan 5 aja gitu. UKT tertinggi ya di 15 juta kalau nggak salah. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, dari agak di atas, dari siapa ya tadi ya? Pokoknya nanyain tentang sehari itu belajarnya berapa lama, sama ngerjain tugasnya tuh biasanya berapa lama gitu Kak Andi? Ini ketika SMA atau di kuliah? Di kuliah. Di kuliah ya. Oke. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman. Teman-teman tuh kalau udah masuk F4 tuh menurut aku nggak harus di F4 aja ya. Waktu semua orang tuh sama ya, 24 jam. Tinggal gimana kita nge-divide itu 24 kali 7 gitu ya dalam 1 minggu. Terus kita set up priorities. Ada yang namanya master plan atau master schedule. Nah, teman-teman bisa banget tuh bikin jadwalnya masing-masing. Kalau buat tugas ya, kita harus tahu dulu tugasnya tuh seberapa besar dan kayak harus kapan punya deadline-nya gitu ya. Makin cepat ya berarti makin itu jadi top priorities kita gitu. Terus juga kayak teman-teman juga bisa pakai kayak kalender seperti ini buat nyatat semua jadwalnya. Aku emang agak old fashion gitu, jadi aku malas pakai Google Calendar atau seperti apa gitu ya. Tapi teman-teman bisa pakai banyak banget aplikasi sekarang gitu ya. Google Calendar, Notion atau apa buat list prioritas teman-teman gitu. Kalau apa sih emang sukanya dicatat di buku pegangan gitu. Terus juga ya teman-teman bisa bikin schedule fixnya dulu gitu, misalkan ya waktu tidur, waktu istirahat, isoma gitu, yang fix-fixnya aja dulu gitu. Terus kayak misalkan emang akan ada agenda baik itu yang berbau rapat atau apa, nanti sisanya tinggal teman-teman ya udah kira-kira bisa ngisi ngerjain itu tuh kapan gitu loh. Jadi ya
kalian yang bisa ngatur sih kayak gitu. Enaknya kuliah kayak gitu sih. Kalau Oke. SMA kan ya udah ya full ya waktunya. Oke, jadi gimana cara kita memanage waktu ya? Kalau itu ya. Oke, nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Jangan dulu bosan ya Kak ya, karena pertanyaannya masih banyak gitu ya. Dari Adidis Kak. Ini katanya kalau kuliah di FK itu harus punya mental yang kuat ya, bener nggak? Katanya. Kayak harusnya jawabannya kuliah di mana aja harus mentalnya kuat ya Kak. Iya sih. Karena Iya, setiap harusnya jurusan kuliah di mana punya aja tantangan kali. sendiri-sendiri ya. Betul. Jadi kayak ya mungkin ya aku sih bilangin aja challenge-nya itu sendiri tuh kita akan ngadapin ekspektasi dari pasien gitu kan. Dari Iya. pasiennya yang jauhnya dulu gitu, yang pasti gitu. Kan akan kerja. Nah, akhir ending-endingnya kan akan kerja. Terus juga ekspektasi dari guru-guru kita gitu ya. Iya. Para dokter, profesor dan kayak gitu. Jadi kayak ya telan-telan aja gitu loh kayak apa yang diucapkan emang karena pada dasarnya mereka sudah jauh lebih dulu gitu dari kita. Jadi kayak yang ikut aja gitu apa yang kayak mereka katain ya iyain aja dulu. Bukan mestinya kayak buat tidak mendengarkan tapi kayak emang kapasitas kita apa sih mau ngelawan juga nggak bisa juga gitu. Tapi kalau emang ditanya terus kayak argumen kamu apa ya sanggupin aja gitu. Jadi kalau mental kuat ya semuanya harus kuat ya rasanya tapi kayak ya intinya gimana memaintain apa namanya ya up and down itu. Jadi kayak emang kalau misalkan berat ya cerita sama siapa gitu. Kalau misalkan emang bisa di maintain sendiri ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan emang butuh orang butuh bantuan ya coba ke profesional mungkin psikiater mungkin kayak gimana gitu. Oke. Itu ya intinya semua jurusan pun membutuhkan mental yang kuat ya. Oke, Iya, dari Paris _28 nih Kak. Kalau di FK Unpad harus SMA-nya IPA katanya gitu. Iya, harus IPA sih. Jadi kalau yang IPS belum bisa, nggak bisa ya? Terakhir kali aku tahu temen aku ada sih di angkatan 2016 itu dari IPS. Ada. Tapi mungkin itu di terakhir kali mungkin di 2016 ya kalau nggak salah kayaknya. Oke. Jadi dia emang dari IPS dan kalau nggak salah itu ikut ujian penyetaraannya juga gitu loh. Tapi setahu aku sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Oke, jadi kemungkinannya kecil gitu ya? Iya, karena ya kita harus paham dulu sih kayak apakah dia emang buka apa enggak. Yang kedua juga ya kalau nggak buka ya what's the next step. Kalaupun buka berarti kalian butuh extra effort karena dengan kalian adalah orang-orang yang emang punya basic di IPA gitu loh. Bukan berarti kalian nggak punya kapabilitas untuk sama, tapi butuh extra effort aja menurut aku. Oke. Nah, ini ke pertanyaan terakhir nih Kak dari Fahri Riza. Kak, mohon tipsnya. Aku pengen masuk FK, cuma aku nggak terlalu nonjol di biologi. Itu gimana ya, Kak? Katanya. Ya, sama. Punten. Sama saja, saya juga tidak kuat di biologi. Tapi ya, telan-telan aja gitu. Awal-awalnya juga kayak, ya pasti kamu tidak akan mengerti apa-apa. Karena aku bisa bilang startnya 0-0 amat juga ya, nggak juga sih. Tapi ya, pada akhirnya ada, karena itu semuanya itu untuk ada penyetaraan apa namanya kualitas gitu ya, penyetaraan kualitas ini agar teman-teman itu punya basic yang sama gitu loh. Kayak menurut aku tuh bahkan SMA tuh tidak memberikan seutuhnya bagaimana kita jadi dokter. Kayak ya udah kita tahu gitu secara garis besar tapi kita tidak mendalami, dan apa yang di drill di kedokteran adalah gimana kita paham dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecilnya gitu loh. Jadi kayak ya just making sure bahwa kedokteran itu kayak kita tuh gimana mikir cara konseptual gitu ya dari awal sampai dari mulai pasien itu datang dengan keluhan apa, kita pikir gimana perjalanan penyakitnya, organ yang terganggu, gimana mekanisme tubuh itu melawannya, kemudian kalau misalkan dia gagal berarti kan butuh bantuan dari luar, makanya ada obat itulah sampai kayak muncul gejala-gejala dan apa yang perlu kita treat supaya gejala-gejala ini tuh relief atau bahkan penyakitnya bisa hilang gitu ya. Kayak gitu. Dan nggak cuman itu, tanggung jawab kita jauh lebih daripada itu sih, kayak tidak hanya tentang penyakit tapi bagaimana kita membuat pasien itu tidak sakit lagi gitu kan kalau bisa, dan orang lain nggak ikutan sakit. Makanya ada kayak jurusan seperti kesehatan masyarakat, epidemiologi itu untuk menguatkan bahwa kita tuh sebagai
calon dokter itu harus berdasarkan evidence gitu kan, evidence based medicine gitu. Jadi kayak apa yang udah kita dapetin tuh tetap kita ambil pelajarannya, kita olah supaya kalau misalkan ada lagi kejadian itu jadi lebih siap gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang berat ya semua prodi berat ya, kayak menurut aku ya, kayak nggak harus, maksudnya nggak harus langsung bagus dari awal gitu. Bayi aja tuh belajarnya tuh dari ngerangkak dulu, nggak ada bayi yang langsung bisa jalan, atau ya kecuali bayi yang tiba-tiba bisa apa bilang Bismillah atau kiamat kapan gitu ya, itu udah qadarullah. Tapi maksudnya nggak kayak gitu juga sistemnya gitu. Jadi kayak ya take your time, nggak usah takut dulu gitu. Oke. Jadi karena pas kuliah tuh berproses juga ya. Iya betul. Oke nih Kak, asik banget, seru banget nih live kita hari ini bersama Kak Andi, benar-benar mengupas tuntas gitu ya, kedokteran di Unpad itu seperti apa gitu. Oke Kak, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kak Andi, boleh Kak, silakan. Oke, jadi teman-teman buat baik yang ini buat yang SMA dulu deh, buat yang teman-teman SMA, mau itu yang kelas 10, 11, 12, tidak pernah ada kata terlambat buat mencoba belajar gitu ya. Jadi kayak ketika kalian udah bisa menemukan passion kalian gitu dari sedini mungkin, itu udah bagus. Berarti kalian udah tahu arahan kalian mau kemana. Coba berpikir kayak kalian tuh nanti tuh ya, walaupun kayak belum tentu terjadi gitu ya, kayak mikirnya mau kerjanya jadi apa, kalian mau kayak gimana masih belum kebayang, tapi kayak coba drilling dulu, informasi itu udah banyak banget gitu loh, kayak prospek kerja apa boleh, atau belajarnya dari arah kayak prodi yang mau dipilih itu apa gitu. Mungkin juga masih agak-agak old fashion ketika kayak teman-teman tahu ya di Indonesia ini masih kayak senternya masih kayak kalau nggak ngambil akpol, TNI, kedinasan, atau dia ngambilnya kedokteran atau teknik gitu, masih kayak menurut aku sangat-sangat old fashion. Padahal kayak kita semua butuh semua prodi gitu, nggak bisa cuma satu aja gitu. Nanti siapa yang mau ngajarin anak-anak kita pakai bahasa Inggris susah kayak gitu kan, semuanya dibutuhin gitu. Jadi kayak coba pandanglah ke arah sana gitu. Kalau soal rezeki mah udah yang atur yang di atas itu. Nah terus buat teman-teman yang udah mulai jadi maba gitu ya, dimanapun misalkan mau nyoba lagi atau misalkan mau yang udah jadi mahasiswa kedokteran ya, make the most of it gitu ya, karena nggak semua orang punya kesempatan buat jadi calon dokter gitu ya. Itu kayak hal-hal paling penting, kayak nggak semua orang tuh punya, pertama hak bisa kuliah di PTN, yang kedua bisa hak untuk kuliah gitu. Karena mostly banyak ada yang terhenti juga gitu loh. Makanya ada kayak ya, untuk memenuhi kebutuhan ada kayak SMK, SMA. Bukan berarti kayak kalian nggak boleh melanjutkan pendidikan, tapi ya coba dipikirkan kayak ranah apa jalan-jalan ke depannya akan menjadi seperti apa gitu. Dan tapi jangan takut dulu gitu, karena pasti ada jalannya aja, salah mau diusahain. Sama yang terakhir ini, aku punya apa ya? Aku punya adik tingkat yang menurut aku bisa nge-guide teman-teman gitu ya. Ntar aku akan kasih di sini aja kayak, mungkin di komen aja kayak buat suggestionnya yang bisa di follow buat supaya teman-teman kalau misalkan mau catch up dengan kedokteran ataupun dengan hal-hal yang berbau dengan literasi, itu bisa di follow teman-teman di yang pertama @binocular.id kalau nggak salah ya. Nah kemudian ada lagi Medifund apa ya? Ini bisa di-tag ya, Medifund.id. Jadi sama ada satu lagi, ini ada dari adik aku juga, betul ya. Ini sengaja aku masukin supaya teman-teman tuh dapat follow up lanjutannya lagi juga gitu loh. Ketika teman-teman tuh kayak kebingungan, kayak sesi ini tuh tidak cukup, menurut aku sangat-sangat tidak cukup ya kalau cuma satu kali. Jadi teman-teman juga bisa catch up dengan apapun itu gitu ke depannya gitu. Teman-teman boleh banget follow ya dua ini. Iya, nanti ini akunnya juga akan aku copy di description di IGTV karena live ini akan aku save, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak Andi ya udah mau sharing dengan kita.